Sekarang, aku akan menjemput nyawa mereka satu persatu. Salah satu film yang sepertinya agak nggak jelas ya people. Apaan sih kalian mintanya? Ada tinggal kena roasting nih akunya. Film macam apa ini bang? Oke, buat film ini sendiri berjudul 31 dan aku kira film ini buatan luar gitu. Taunya buatan negara penuh omong kosong kita, yaitu Indonesia. Sedikit referensi bahwa film ini akan menceritakan sebuah ala-ala 30 Friday gitu. Tapi kok agak kocak ya yang ini. Yaitu tentang sebuah pesta lalu ada boneka, terus bonekanya bunuh-bunuhin orang gitu. Ah, jahat lah pokoknya bonekanya. Ya, intinya begitu. Jadi buat yang penasaran sama story-nya, intro. Yang wek asli, semangka tanpa biji. Ngaku bad boy tapi gak punya nyali. Abis bacot ngeles macam banci. Badan penuh tato kelakuan Syahrini. Ingat siapa yang setap lu sama Iwake yang berdiri bareng lu. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali pada tanggal 28 Oktober 2019 ketika Farah tertidur di suatu kafe. Yang kemudian pacarnya yang bernama Arwan, dia datang dan membangunkan Farah. Arwan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Farah. Namun sayangnya, Farah marah kepada Arwan karena Arwan telah datang. Menurut Farah, Ibu kamu pasti nggak izinin kamu kan buat ketemu sama aku. Farah. pada tanggal 29 Oktober 2019, ada dua pasangan yang sedang mempunyai masalah. Mereka bernama Aldo dan Dea. Menurut Dea, Kamu nggak pernah peka banget. Kamu pernah ngasih aku apaan? tak berselang lama, ada seseorang yang menempelkan sebuah undangan perayaan Halloween. Di sini Dea ingin mengikuti acara itu karena bisa memenangkan hadiah sebesar 100 juta. Awalnya Aldo tak ingin mendatangi acara tersebut karena tidak mempunyai ongkos. Tapi Dea marah kepadanya dan akhirnya Aldo akan mengusahakannya. Di sisi lain Pak Tirta yaitu pemilik perusahaan, dia tengah mempunyai hubungan dengan asisten pribadinya yang bernama Niki. Niki menggoda Pak Tirta agar mereka bisa melakukan perkempoan duniawi. Pintunya udah aku kunci. Awalnya Pak Tirta tidak mau karena dia takut ketahuan istrinya, namun Niki, dia tetap saja memaksanya. Seketika istrinya Pak Tirta menelpon. Namun Niki, dia berusaha menjauhkan telepon itu agar tidak diangkat oleh Pak Tirta. Di saat yang bersamaan, istri Pak Tirta mendatangi kantornya, namun dihalangi oleh pegawai yang lain. Tapi ya namanya bos, susah dihalangi. Waktu lagi ngepoy, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintunya, yang ternyata itu istrinya Pak Tirta. Dan istrinya sudah mencurigai Pak Tirta bahwa dia ada hubungan dengan Niki. Tapi Pak Tirta, dia beralasan jika dia tidak ada hubungan dengan Niki. Kamu jangan asal nuduh. Namun hal itu sia-sia karena istrinya tidak percaya dan menyuruh Pak Tirta untuk memecat Niki hari ini juga. Asalkan kamu pecat perempuan itu hari ini juga. Dengar dulu penjelasan aku, saya. Hai. Di sisi lain, seorang supir taksi bernama Asep, dia juga mendapatkan undangan Halloween. Awalnya Asep tidak mau datang dan salah satu temannya membaca bahwa ada sebuah hadiah. Mantep bener nih. Barulah Asep akan mendatangi acara tersebut. Buat modal kawin. Dan di saat itu seorang wanita yang mempunyai warung juga mendapatkan undangan Halloween. Dia bernama Rusminah. Rusminah berharap bahwa dia mendapatkan hadiah itu. Bahkan dia juga menolak seseorang ketika ingin berbelanja. Ketika itu Farah sedang melihat kerjaan Arwan yang sedang mengerjakan sebuah acara karena Arwan sebagai I.O. Farah ingin ikut dengan Arwan. Namun Arwan tak memperbolehkannya karena acara ini hanya untuk orang yang mempunyai undangan saja. Karena tidak diperbolehkan, Farah marah kepada Arwan. Dan Farah juga merasa bahwa hubungannya dengan Arwan tidak direstui oleh ibunya Arwan. Dan seketika ibunya Arwan keluar dan berkata bahwa dia tidak setuju Arwan berhubungan dengan Farah. Karena dengan satu alasan yaitu Farah itu cacat. Gede sebelah. Lalu Arwan mencoba menenangkan Farah agar tak sakit hati dihina oleh ibunya. Pada tanggal 30 Oktober 2019, Arwan mendapat telepon dari pemilik acara Halloween itu untuk mengetahui kesiapan acara. Dan menurut Arwan, persiapan pesta sudah siap 100%. Tak berselang lama Pak Tirta akhirnya memecat Niki agar istrinya percaya bahwa dia tidak mempunyai hubungan dengan Niki. Aku tuh cinta banget sama kamu, Mas. Tapi Niki mempunyai satu permintaan terakhir, yaitu menemaninya datang ke sebuah acara Halloween. Dan Pak Tirta mengabulkan permintaan terakhir Niki. Pada tanggal 31 Oktober 2019, ini hari yang ditunggu mereka. Pak Tirta dan Niki datang terlebih dahulu ke acara itu. Tapi baru saja tiba, istrinya menelpon. Pak Tirta beralasan bahwa dia sedang meeting. Tak berselang lama Aldo dan dia datang ke acara tersebut. Awalnya Aldo merasa aneh karena mereka harus berpakaian aneh. Namun dia mencoba menenangkan Aldo karena konsep acaranya adalah Halloween. Jadinya mereka harus memakai kostum hantu.
Aldo meminta untuk membatalkan ikut acara ini. Namun dia tetap saja ingin mengikuti acara ini dan berharap dia bisa memenangkan hadiahnya. Setelah selesai menelpon, Pak Tirta dan Niki masuk ke dalam acara. Di saat itu Asep tidak sengaja melaksani Bu Rusminah. Di sini Rusminah memarahi Asep karena hampir membuatnya jantungan, yang kemudian Asep pergi begitu saja. Di sisi lain Arwan menyuruh anak buahnya untuk meninggalkan acara ini setelah dimulai. Dan seketika Niki dan Pak Tirta mendatangi Arwan. Mereka menyuruh Arwan agar mereka bisa memenangkan hadiahnya, dan Pak Tirta akan memberikan imbalan kepada Arwan. Namun sayangnya Arwan menolaknya karena acara ini sangat fair. Setelah itu, Pak Tirta melihat sesuatu yang melintas di depannya, tapi Niki tak melihat apapun. Pak Tirta merasa ada yang aneh karena pestanya begitu mewah, tapi tamu undangannya hanya sedikit. Tamu undangannya cuma sedikit. Sekaranglah waktu yang ditunggu-tunggu. Saya diperintahkan untuk menjadi host di acara party Halloween pada malam hari ini. Ini siapa sih yang ngadain acara beginian? Hah? Arwan membuka acara ini dan menyuruh mereka untuk menikmatinya. Seketika Pak Tirta mendapat telepon dari istrinya lagi. Ketika Pak Tirta sedang mengangkat teleponnya, Asep mencoba menggoda Niki. Dan tak berselang lama Pak Tirta memarahi Asep karena dia menggoda pasangannya. Setelah itu mereka mendapat informasi bahwa mereka harus mencari petunjuk untuk mendapatkan harta karun sebesar 300 juta. Begitu suara peluit berbunyi, itu tandanya acara dimulai. Mereka semua pun berlomba-lomba mencari petunjuknya. Aldo dan Dea, mereka mencari di setiap sudut patung, begitupun dengan Pak Tirta dan Niki. Dan Ibu Rusminah juga sedang mencarinya. Lalu Pak Tirta dan Niki masuk ke rumah. Niki melihat katana dan tak sengaja seseorang yang mengenakan kostum boneka menabraknya. Mereka memarahi boneka itu karena tidak hati-hati ketika berjalan. Niki juga menghinanya karena dia salah kostum. Dan seketika kostum boneka itu menghilang. Sementara itu Asep sedang mencari petunjuk itu di dalam rumah. Asep bertemu dengan boneka itu dan Asep juga memarahinya karena sudah mengagetkan. Asep juga memberikan uang kepadanya karena menurutnya boneka itu meminta uang kepadanya. Akan tetapi boneka itu menusuk punggung Asep hingga Asep meninggoy. Pak Tirta dan Niki masih berusaha mencari petunjuk dan mereka kembali bertemu dengan boneka. Menurut Niki, Itu kayak asli banget, Mas, darahnya. di saat itu Arwan berada di toilet dan membersihkan wajahnya. Dan sepertinya Arwan terengap-engap. Ada yang aneh dengan Arwan. Tak berselang lama Arwan mendapat telepon dari pemilik acara. Namun kita tidak tahu apa yang dikatakan pemilik acara ini. Kemudian Rusminah menemukan sesuatu yang menurutnya petunjuk. Namun setelah didekati, dia melihat mayat Asep. Seketika datanglah boneka itu sambil membawa pisau. Rusminah yang ketakutan, dia langsung berlari dan tak sengaja dia bertemu Pak Tirta dan Niki. Ibu itu memberitahu bahwa dia menemukan mayat yang dibunuh. Namun sayangnya, Niki dan Pak Tirta tidak mempercayainya. Dan mereka beranggapan bahwa ibu-ibu ini mau curang kepadanya. Waktu Rusminah kembali bertemu dengan boneka itu, boneka itu langsung mengejar Rusminah. Akan tetapi boneka itu sengaja menabrak Dea, lalu dia pergi begitu saja. Aldo pun langsung menolong Dea yang jatuh. Namun dia menemukan sebuah petunjuk bahwa dia harus mencari lemari yang sama seperti di gambar. Sementara itu Rusminah malah dibunuh oleh boneka itu dengan menusukkan sesuatu ke dalam mulutnya hingga tembus. Di saat itu lampu tiba-tiba padam sehingga Aldo dan Dea tidak bisa melihat apapun. Mereka pun harus melanjutkan perjalanannya. Di saat yang bersamaan, Pak Tirta dan Niki juga mengeluh karena listrik padam. Kemudian mereka pun saling bertemu dan tak berselang lama, mereka juga bertemu dengan Arwan. Acara tuh lagi seru, kok malah mati lampu? Arwan berkata, Mohon tunggu dulu di sini, biar saya periksa. lalu dia berkata kepada Aldo untuk mengajaknya pulang karena dia ketakutan. Dan Niki juga, dia menyuruh mereka untuk pulang agar dia tidak mempunyai saingan lagi. Seketika lampu kembali hidup, lalu Aldo dan pacarnya kembali mencari petunjuk lagi. Yang kemudian Aldo dan pacarnya menemukan lemari yang sama persis yang ada di gambar. Bahkan mereka juga menemukan sebuah kunci kamar. Karena iri kepada Aldo dan Dea, Niki dan Pak Tirta berusaha merebutnya. Dan jika Pak Tirta tidak mau, maka Niki akan mengadu kepada istrinya kalau mereka berada di sini. Namun Aldo tak tinggal diam, dan mereka pun saling berantem sehingga Pak Tirta pingsan. Akhirnya Aldo dan Dea berhasil masuk ke kamar. Yang ternyata, di dalam kamar terdapat bunga-bunga dan lilin-lilin yang begitu indah. Tapi tak seindah kamu. Namun, lagi-lagi Aldo merasakan ada yang aneh di acara ini. Tapi dia
dia tetap tak merasakan apa-apa dan mungkin memang permainannya seperti ini. Sambil menunggu Pak Tirta terbangun, Niki masih saja mencari petunjuk. Tak berselang lama datanglah Arwan. Niki menyuruh Arwan untuk membantu membangunkan Pak Tirta. Karena dia susah bangun, Arwan mencoba mencarikan obat untuk Pak Tirta agar cepat bangun. Lalu dia berjalan ke lemari dan menemukan sebuah gaun. Di situ terdapat tulisan bahwa dia harus memakainya. Kamu nggak curiga kalau kita itu dijebak? Siapa juga yang mau ngejebak kita? Dia pun langsung berganti pakaian di toilet, dan di dalam toilet terdapat minuman haram. Minum dikit kali ya. Dia meminum sedikit minuman itu dan setelah selesai, dia mengajak Aldo untuk ngepoi. Namun sayangnya, Aldo mengetahui bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang dari CCTV. Oh, Permisa pun kecewa. Tunggu dulu, Ble. Atas nafsu jahat yang meronta-ronta, Aldo pun merusak CCTV itu dengan mencopotnya. Dan tetap, mereka nggak jadi ngepoi. Ya, masih kecewa juga sih. Karena intinya, Aldo makin yakin bahwa ada seseorang yang berniat jahat pada mereka. Akan tetapi ketika ingin keluar dari kamar itu, kamarnya sudah terkunci. Sedangkan dia sudah mulai pusing karena mabuk. Tak berselang lama, boneka itu memukul Aldo hingga pingsan. Dan boneka itu ingin membunuh Aldo dengan gergaji mesin. Dia yang melihat hal itu, dia tidak tinggal diam dan berhasil menggagalkan niat boneka tersebut. Lalu mereka pun berusaha kabur dan karena kelelahan, mereka bersembunyi di balik kardus. Namun seketika, boneka itu menggorok punggung Aldo hingga Aldo meninggoy. Akibat hal itu, dia pun langsung lari dan dia bertemu dengan Arwan. Di sini dia menceritakan kejadian itu, namun Arwan tidak percaya. Arwan beranggapan bahwa dia sedang mabuk. Kemudian Arwan menyuruh dia untuk meminum air putih sementara Arwan akan mengeceknya. Arwan melihat jasad ibu Rusmina yang terbunuh di pohon. Di saat itu, Pak Tirta sudah terbangun dengan sendirinya dan Niki mencoba membantunya. Di sini Pak Tirta ingin pulang karena menurutnya selama dia pingsan Niki sama sekali tak mengurusnya. Mas, aku tuh peduli sama kamu, Mas. Tapi akhirnya Pak Tirta tidak jadi pulang. Waktu Arwan datang, dia menyuruh Tirta dan Niki untuk kembali melanjutkan permainan ini. Setelah minum air, dia merasakan pusing dan mengira kalau minumannya sudah diberi racun. Bahkan dia juga melihat boneka itu tepat di depannya, dan boneka itu mengacungkan senjatanya. Yang kemudian dia menemukan pisau di laci dan menyerang boneka tersebut. Di sisi lain Pak Tirta, Niki, dan Arwan mendekati jasad ibu-ibu itu. Menurut Arwan, ini di luar rencana pesta dan merasa bahwa ibu ini mengalami kecelakaan. Pak Tirta tak bisa membiarkan jasad ibu itu, tapi Arwan akan mengurusnya dan menyuruh Pak Tirta dan Niki untuk meneruskan permainannya. Sedangkan dia masih saja dikejar-kejar oleh boneka tersebut. Ketika ingin berlari, boneka itu melemparkan pisaunya ke punggung dia, dan dia terjatuh dari tangga hingga meninggoy. Dan seketika Arwan lewat di depan jasad dia, namun Arwan tak melihat seseorang yang membunuh dia. Arwan pun kebingungan dan memikirkan apa yang sedang terjadi dengan pesta ini. Tak berselang lama, Arwan kembali dihubungi oleh pemilik pesta. Di saat yang bersamaan, Pak Tirta dan Niki masuk ke sebuah kamar. Dan lagi-lagi mereka melakukan perkempoan duniawi. Jangan paksa aku, Niki. Jangan paksa aku. Ternyata ada seseorang yang dengan sengaja merekam mereka. Namun seketika ada seseorang yang menggedor-gedor pintunya dan setelah dibuka, ternyata boneka itu datang. Mereka pun menyuruh boneka itu untuk mencari kamar yang lain, dan seketika Pak Tirta ingin menutupnya, boneka itu menahannya. Boneka itu membawa katana lalu melukai Pak Tirta. Namun Pak Tirta tak tinggal diam, dan dia berhasil melemparkan lampu ke boneka itu hingga kepala boneka itu lepas. Ternyata orang di balik boneka itu adalah Farah. Sekarang Pak Tirta tahu bahwa Farah adalah orang yang dia tabrak 1 tahun yang lalu. Yang kemudian Pak Tirta kembali disambit hingga Pak Tirta keluar dari jendela kamar itu. Dan Pak Tirta kembali bertemu dengan Arwan. Pak Tirta memberitahu bahwa ada orang yang akan membunuhnya. Dan Pak Tirta juga memberitahu bahwa orang itu adalah orang yang dia tabrak 1 tahun lalu. Oleh karena itu, Pak Tirta baru sadar kenapa tamu undangannya sedikit. Pasti semua orang itu ada hubungannya tentang kecelakaan itu. Arwan berpikir bahwa Farah juga korban tabrakan 1 tahun lalu. Lalu Arwan mengingat ketika menyelamatkan Farah ketika ingin bunuh diri. Dan untuk kedua kalinya, Arwan juga berhasil menggagalkan niat Farah itu. Mati bukan solusinya. Kemudian Pak Tirta memaksa Arwan untuk membantunya mengeluarkan Niki. Jangan diem aja, Mas. Di saat itu, Niki akan digantung oleh Farah ketika talinya sudah terputus oleh lilin. Ketika tali itu terputus, untung saja Pak Tirta dan Arwan tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Niki. Setelah itu mereka pergi dari rumah itu, namun Pak Tirta akan mengunci rumahnya sementara Arwan dan Niki mereka pergi terlebih dahulu.
Tapi sayangnya Pak Tirta ditutup oleh Farah dengan linggih sehingga Pak Tirta tidak bisa kemana-mana lagi. Ketika Arwan ingin membuka pintu mobilnya, Arwan kelupaan bahwa kuncinya berada di dalam rumah. Bu Niki jangan kemana-mana. Dan Arwan harus mengambil kuncinya. Di saat itu Farah mengikat tangan Pak Tirta agar tidak kabur. Tak berselang lama, Arwan berhasil mengambil kunci mobilnya. Ketika ingin pergi, ternyata Farah sudah menunggu mereka di jembatan dan mobilnya tiba-tiba tidak bisa hidup. Farah berhasil membuat Arwan pingsan, sementara Niki berusaha kabur. Namun Farah berhasil melukai Niki dengan katananya. Niki memohon agar tidak dibunuh oleh Farah. Tapi tetap saja, Farah sangat marah kepada mereka karena setelah menabrak, Pak Tirta dan Niki pergi begitu saja meninggalkan Farah yang sekarat. Farah kembali melukai Niki, memotong jari tangan Niki. Dan yang terakhir, Farah juga menabraknya hingga tewas. Kemudian Farah kembali menemui Pak Tirta dan Farah akan memotong-motong tubuh Pak Tirta hingga sulit dikenali. Setelah itu Farah mengumpulkan semua jasad dan membakarnya berbarengan. Pagi harinya, Arwan terbangun dan melihat banyak darah di depan mobilnya. Lalu Arwan mencurigai Farah dan mencoba menghubungi Farah, namun tidak diangkat. Yang kemudian, Arwan menuju rumah Farah karena Arwan mencurigai Farah. Dan benar saja, pelakunya adalah Farah, karena di kamar Farah terdapat foto-foto orang yang sudah dibunuh Farah. Begitupun dengan fotonya Arwan. Farah juga menuliskan di foto Arwan bahwa dia akan menghancurkan karirnya seperti hati Farah yang hancur menjadi bahan tertawaan ibunya Arwan. Arwan juga menemukan kamera dan di kamera itu terdapat sebuah video tentang kejadian 1 tahun lalu. Farah bercerita asal kejadian itu, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2018. Ketika malam itu Farah mengalami kerusakan mobil. Aduh, ini gimana lagi? Dan tak berselang lama datanglah 2 orang preman. Bukannya menolong, kedua preman itu malah menggengbeng Farah. Ketika salah satu preman sudah mencabulinya, sekarang gantian preman yang satunya lagi. Namun sayangnya, Farah berhasil memukul preman itu dengan batu. Dan ketika preman yang satunya lagi ingin melukai Farah, Farah juga memukulnya dengan batu. Kemudian Farah bertemu dengan Asep, yaitu sopir taksi. Namun Asep tak mau menolongnya dan pergi begitu saja. Lalu Farah mendatangi warung Ibu Rusminah untuk meminta tolong dan di tempat itu juga ada Aldo dan pacarnya. Ketika Aldo ingin menolong Farah, dia malah marah dan pergi begitu saja. Aldo pun tak jadi menolong Farah dan pergi mengejar pacarnya. Sementara itu Ibu Rusminah juga tidak mau menolong Farah dan memarahi Farah karena membuat pelanggannya kabur. Yang kemudian Ibu Rusminah mengusir Farah. Lalu Farah mencari pertolongan yang lain namun Farah harus tertangkap oleh preman itu. Kemudian Farah menggigit tangan preman itu dan kabur. Tapi Farah malah tertabrak oleh Pak Tirta dan Niki. Dan jari Niki juga terinjak mobil hingga hancur. Bukannya mau bawa ke rumah sakit, Mendingan kita kabur aja sekarang. Iya, kamu benar. Tirta dan Niki malah pergi meninggalkan Farah yang terkapar. Setelah itu Farah ditolong oleh Arwan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Arwan berjanji akan menikahi Farah walaupun tangan Farah cacat. Setelah melihat videonya, Arwan masih penasaran dari salah satu foto karena orang itu tidak datang ke acara Halloween. Siapa dia? Yang kemudian Arwan membawa foto tersebut. Di saat itu Farah mendatangi rumah preman itu karena dia tidak datang ke acara Halloween. Wah, ada boneka lucu. Farah datang dengan menggunakan kostum bonekanya dan tamat. Minggir awas, pliket. Oke, seperti itulah story dari film 31. Dan bagi kalian yang filmnya ingin di-storyin, ya ditulis saja di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.